betul ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pengguna nih Mas, karena terkadang ketika isi COA ada kendala yang muncul nih. Nah, mungkin kalau teman-teman ada error 404, data tidak ditemukan. Nah, apa solusinya nih kira-kira Mas Vicky? Ya, seperti yang teman Hai dapat lihat di layar ya, kondisi error COA 404-nya COA tidak ditemukan, ini biasanya disebabkan oleh kode Satker NIP atau tahun anggaran benar ya, kecuali MAK. Lalu yang kedua disebabkan oleh adanya perubahan kode Satker ya, walaupun menggunakan nama Satker yang sama nih, Mas Riki Rantung ya. Lalu yang ketiga, format MAK-nya berbeda dengan format MAK sirup LKPP atau format MAK nasional. Biasanya ini ada sensitive case ya, besar kecilnya itu berpengaruh sekali gitu ya. Lalu yang keempat ada RUP yang digunakan memiliki data MAK yang salah. Lalu bagaimana solusinya? Nih teman-teman Hai juga dapat melihat langsung di layar ya. Cek assignment COA di Sakti. Cek apakah format MAK pada RUP digunakan sudah tepat. Lalu cek apakah ada typo pada MAK. Nah, apabila ternyata ada perubahan MAK atau typo, mungkin ya bisa melakukan perubahan revisi MAK di sirup. Nah, lalu umumkan RUP terbaru. Setelah RUP terbaru terbit dan mendapat nomor baru, lakukan perubahan RUP di katalog elektronik V6 gitu, Mas. Oke, siap Mas Vicky. Nah, ini teman Hai boleh sambil di screenshot juga ya. Ini informasi berharga banget loh. Benar sekali. Ya kan? Ini jadi troubleshoot yang ketika mungkin teman Hai biasa harus buat tiket dulu ya di pusat bantuan ataupun di Hai DJPB gitu ya. Nah, ini teman-teman udah ada jawabannya di sini, tinggal di screenshot aja gitu ya. Untuk khusus data tidak ditemukan ini, penyebabnya kurang lebih tadi ya, berarti kode Satker, NIP, tahun anggaran benar, kecuali mungkin MAK-nya nih ya. Jadi pastikan format MAK ini sesuai dengan ketentuannya ya. Oke, tadi kita kalau kembali ke paparan yang sudah disampaikan tadi, ini di mana informasinya tadi data tidak ditemukan gitu ya. Maka tadi di sini cek lagi ya format MAK-nya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Sesuai dengan sirup LKPP atau ketentuan format MAK pada Sakti gitu ya. Lalu pastikan tidak ada typo di MAK-nya dan juga kalau ada perubahan MAK gitu ya, maka silakan lakukan revisi MAK di sirup gitu ya, lalu umumkan RUP terbaru. Nah, ketika RUP terbaru sudah terbit tadi ya, dan mendapatkan nomor baru, lalu lakukan ubah RUP di katalog elektronik versi 6. Harusnya error ini sudah tidak muncul, bisa dilanjutkan lagi. Itu kalau dari sisi katalog 6. Nah, kalau dari sisi saktinya nih, kira-kira gimana Mas Raffi? Nah, ini mungkin menambahin ya kemungkinannya. Kalau dari sisi sakti untuk error yang sama, Mas Riki, Mas Vicky, itu yang pertama mungkin pertama operator memastikan sudah mapping ke PPK. Kemudian PPK-nya itu adalah kalau tidak PPK umum merupakan PPK khusus dan sudah dilakukan pembagian pagu. Jadi kalau di Sakti itu Mas Vicky, Mas Riki, jadi PPK itu ada PPK umum yang bisa mengakses seluruh COA. Kemudian ada PPK khusus nih, PPK khusus yang mengakses mungkin beberapa COA aja nih. Nah, kalau memang ternyata PPK tersebut adalah PPK khusus, silahkan dipastikan nih udah melakukan pembagian pagu dan udah divalidasi oleh KPA-nya. Itu untuk dari sisi PPK-nya, sedangkan untuk dari sisi COA-nya sendiri itu silahkan dipastikan kode mata anggarannya itu udah sesuai dengan format yang di Sakti. Dimana kalau di Sakti itu COA-nya itu mulai dari kode program, kemudian kode kegiatan, ada kode KRU atau output sekarang kita menyebutnya, ada kode RO atau sub output, ada kode komponen, kode subkomponen, dan kode akun. Sebenarnya ini mirip sebenarnya yang disampaikan Mas Vicky tadi ya. Biasanya itu paling sering kayak kode komponennya nih, yang tadinya 0A, tiba-tiba OA gitu. Itu beda 1 digit aja itu udah pasti gitu. Jadi mungkin ini silahkan dipastikan, mungkin mirip penyelesaiannya tadi itu ke sirup juga. Gitu mungkin Mas Vicky, Mas Riki. Oke, siap Mas Rafli. Jadi ini dari sisi saktinya tadi ya, kemungkinan ini PPK yang digunakan pada aplikasi Naprok ini adalah PPK khusus pada Sakti gitu ya. Jadi kalau PPK-nya ini PPK khusus, berarti teman Hai ini harus pastikan pada aplikasi Sakti sudah dilakukan perekaman pembagian pagu per PPK-nya. Benar gitu sekali, ya, pada modul penganggaran dan divalidasi oleh KPA-nya gitu ya.
Dan yang kedua, kemungkinan keduanya itu berarti kode mata anggaran yang digunakan ini tidak sesuai Iya, tadi ya. benar. Nah, untuk kode mata anggaran yang dapat terbaca pada aplikasi Sakti, formatnya bisa dilihat langsung oleh teman Hai di layar, screenshot, jangan lupa gitu ya. Karena benar tadi, O sama 0 itu sering terjadi Benar. kesalahan ya. Iya, Mas. kalau kita lihat dari mata mungkin kadang Sama ya. mirip-mirip gitu Iya, ya. Iya gitu. Jadi Iya, suka benar-benar. kelewat tuh. Oke, silakan dipastikan lagi ya teman Hai ya. Terima kasih Mas Rafli, Mas Vicky. Oke, kita mungkin bisa lanjut ya. Oh, ini kemudian ketika pengisian COA, ini ada juga nih, Mas, kendala error 400 data DIPA tidak ditemukan. Nah, ini dia gambarnya. Data DIPA tidak ditemukan, kira-kira solusinya apa? Saya mungkin ke katalog Vinam dulu, ke Mas Vicky, boleh Mas? Ya, baik Mas Lantung ya. Jadi kondisi error ini disebabkan tadi ya oleh ada perubahan ya kode satker ya. Walaupun menggunakan nama satker yang sama, tapi ketika kode satkernya berubah, itu pasti akan terjadi error ini. Jadi data DIPA-nya tidak ditemukan. Nah, solusinya, ini teman Hai bisa eskalasi ya ke pusat bantuan, lalu cek kembali kode satker di Sirup dan Inaprok, sudah sama atau belum, lalu arahkan PPK untuk mencoba isi data COA kembali. Lalu langkah yang kedua ini meminta PPK untuk mendaftarkan diri ke persona yang baru, supaya proses PBJ menjadi sesuai. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, berarti untuk data DIPA tidak ditemukan ini di sisi katalog Vinamnya ini mungkin disebabkan oleh perubahan kode Kode satker, satker ya. gitu ya, Mas Vicky ya. Betul. Nah, kalau ada kendala seperti ini, maka cek lagi ya teman Hai ya, kode satker di Sirup dan Inaproknya ini harus sama gitu ya. Sekali lagi dihimbau semua tuh harus sama teman Hai gitu ya, untuk bisa memastikan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Dan tadi ya meminta PPK untuk mendaftarkan diri ke persona yang baru supaya proses PBJ menjadi sesuai. Itu dari katalog Vinam. Kalau dari sisi saktinya, Mas Rafli silakan. Nah, untuk kendala ini mungkin sepertinya kendalanya itu murni tadi ya, Mas Vicky ya, Mas Riki ya. Jadi memang mungkin ada perubahan kode satker gitu. Jadi mungkin memang diselesaikan di Inaproknya ya. Iya. Seperti langkah-langkah yang udah disampaikan oleh Mas Vicky tadi. Mungkin demikian, Mas Riki. Siap. Oke, berarti clear penjelasannya terkait error tadi, yaitu berarti harus disesuaikannya di Inaprok atau Benar, katalog betul. Vinamnya ya. Ya. Kode satkernya pastiin sudah sesuai gitu ya, teman Hai ya. Ini muncul notifikasi error 404, pejabat tidak ditemukan. Wah ini Mas Vicky. Ya, untuk error pejabat tidak ditemukan, Mas Antung ya, ini biasanya disebabkan bahwa NIP yang didaftarkan PPK di katalog ya tidak ditemukan di Sakti ini. Beberapa indikasinya ya PPK salah memasukkan NIP misalkan di katalog, jadi berbeda dengan yang di Sakti. Atau NIP PPK tidak terdaftar juga di Sakti. Nah, PPK tersebut adalah PPK yang baru yang belum terdaftar juga di Sakti. Nah, nomor 4-nya ini PPK di katalog berbeda dengan Sakti. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat error tersebut ya. Nah, solusinya arahkan PPK untuk cek data NIP pada akun Inaprok dengan Sakti. Error akan muncul apabila data Inaprok dan Sakti ini tidak sama, Mas Riki ya. Apabila PPK belum terdaftar, daftarkan PPK di aplikasi Sakti terlebih dahulu. Begitu. Oke, siap Mas Vicky. Berarti tadi ya error ini itu diterima dari sisi Sakti, teman Hai, yang menandakan bahwa NIP yang didaftarkan PPK di e-katalog itu tidak ditemukan di Sakti, Sakti, betul, gitu Mas. ya. Jadi solusinya itu berarti adalah arahkan PPK untuk cek data NIP pada akun Inaprok dengan Sakti, harus disamakan. Disesuaikan, gitu ya. betul. Karena error pasti akan muncul ya kalau memang ada ketidaksesuaian data antara dua platform ini. Betul Benar ya, Mas sekali, ya? Mas. Nah, jadi kalau PPK-nya belum terdaftar, maka daftarkan PPK di aplikasi Sakti juga, gitu ya. Nah, berarti di sisi Sakti berarti apalagi yang perlu dicek kira-kira dari Mas Raffi? Sama seperti Mas Vicky tadi ya. Jadi Mas Riki memang karena PPK ini kan ada di katalog versi 6 gitu ya, ada di Sakti. Jadi dua-duanya harus ada nih. Nah, tapi di Sakti itu perlu dicek nama dan NIP. Karena nih pernah kasus Mas Vicky, Mas Riki, ada pertanyaan nih ke kita. Kok PPK tidak ditemukan di Sakti ada nih. Pas kita cek, ternyata nama di katalog versi 6-nya itu masih nama email PPK 64 gitu. Sementara di Sakti udah harus nama sesuai NIP ya gitu. Jadi, wah ini namanya beda nih. Jadi harus dipastikan nama dan NIP-nya memang udah sesuai antara Sakti dan Inapro. Oke, siap.
clear Mas Rafli, Mas Vicky. Jadi tadi pastikan nama dan NIP-nya Yes. sama antara yang ada di Kata Vinam dan ada di Sakti gitu ya. Jadi teman Hai harus mengenal dirinya masing-masing gitu ya. Benar sekali. Lebih dekat Betul, lagi betul, gitu ya. Jangan sampai ada yang salah, ada tiba-tiba nama di sini beda, nama di Sakti juga beda gitu ya. Iya, Silakan benar. kenalkan diri teman Hai masing-masing. Vicky, Mas Rafli, ada pertanyaan lagi. Ketika pengisian COA, ini ada notifikasi total nilai pembelian barang jasa menggunakan COA dengan kode COA terlampir gitu ya, itu tidak mencukupi. Silakan perbaiki pembebanan COA Anda. Nah, ini kira-kira teman-teman harus apa nih, Mas? Kira-kira mungkin dari Mas Vicky dulu. Ya, untuk kendala COA Pagu tidak mencukupi ya. Nah, ini kemungkinan ya sisa Pagu COA di Sakti ini jelas tidak mencukupi. Nah, penyebabnya biasanya ada transaksi interkoneksi ya yang outstanding, sehingga sudah mengurangi nilai Pagu yang tersedia untuk transaksi interkoneksi. Nah, jika LS kontraktual, nilai yang direkam pada distribusi COA itu biasanya lebih kecil dari nilai yang dibebankan pada Inaprok. Nah, sehingga COA-nya tidak mencukupi itu error pesannya. Nah, solusinya bagaimana untuk penyelesaiannya? Teman Hai bisa cek laporan FA detail 16 segmen ya berbasis Accrua sampai level transaksi gitu. Jadi cek juga menu interkoneksi BAST non kontraktual. Di situ nilai sisa Pagu pada laporan FA dikurangi nilai transaksi interkoneksi outstanding itu harus sama dengan sisa Pagu interkoneksinya. Nah, jika LS kontraktual, cek nilai pendetailan pada distribusi COA kontrak terkait. Nah, dari sisi Inaproknya seperti itu, Mas. Oke, itu dari sisi Inaproknya. Kita langsung aja dengar dari sisi Saktinya dari Mas Raffi, silakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya Mas Riki ya. Teman Hai ini bisa punya satu fitur sebenarnya di Sakti untuk kita ngecek sisa Pagu kita. Itu ada di laporan FA detail 16 segmen. Tapi ini bukan jadi patokan ini aja Mas Riki, Mas Vicky. Karena bisa jadi ketika kita cetak laporan FA detail 16 segmennya ini masih ada sisa Pagu gitu. Nah, ketika kita kirim tagihan, sisa Pagu ini akan ditambahkan dengan tagihan yang udah pernah kita kirim sebelumnya. Jadi kalau ada tagihan yang di menu interkoneksi tadi, itu belum membebani tagihan sebenarnya. Tapi sudah akan memperhitungkan ketika kita mengirim tagihan. Jadi pastikan cek di laporan FA detail dan tidak ada tagihan yang belum diproses. Selain itu, untuk kasus kontraktual, pastikan juga belum ada data BAST manual direkam, Mas Riki, Mas Vicky. Karena kadang ini hal baru mungkin ya. Jadi mengubah habit teman Hai ini mungkin habis kontrak ya udah rekam BAST aja. Padahal kan BAST-nya harapannya interkoneksi. Iya, interkoneksi, benar sekali. Mungkin itu hal-hal yang perlu dicek ya untuk di sisi Saktinya. Oke, siap. Terima kasih Mas Vicky, Mas Rafli. Jadi teman-teman kalau misalkan errornya tadi itu ya berarti bisa dipastikan di Sakti itu ada cek laporan FA detail 16 segmen tadi ya Mas ya. Tapi selain itu juga harus dicek nih, ada nggak transaksi-transaksi lainnya yang belum diproses. Belum diproses gitu ya. Sama tadi nih kalau untuk yang non kontraktual cek data BST interkoneksi yang belum diproses pada menu interkoneksi gitu ya. Nah, itu tadi teman Hai ya. Sekarang kan kita sudah interkoneksi, jadi seharusnya tidak perlu ada yang dilakukan secara manual lagi. Benar, Mas gitu Riki, ya. Mas Vicky. Gitu. Jadi tinggal memanfaatkan fitur yang sudah kita sediakan. Iya, yang udah dijelaskan sebelumnya. Sudah mempermudah teman Hai seharusnya ya, Mas Vicky, Mas Raffi. Oke, nah masih terkait pengisian COA, ini selanjutnya ada yang melapor bahwa muncul notifikasi kendala COA, RUP tidak dapat digunakan. Nah, ini Mas Vicky silakan. Baik. Jadi hal ini terjadi ya biasanya karena RUP tersebut telah dibatalkan atau tidak valid, Mas Vicky. Untuk mengatasi masalah ini ubah dan gunakan RUP yang valid. Pada halaman order atau pesanan, batalkan pemilihan kode RUP lama, diganti dengan kode RUP baru yang masih aktif dan valid ya. Periksa sinkronisasi data master juga, pastikan RUP sudah ditarik dan disimpan ya di menu data master. Jika masih belum muncul, lakukan proses tarik ulang data RUP. Jadi pastikan NIP PPK juga yang bertransaksi sudah terdaftar dengan benar di aplikasi Sakti maupun di aplikasi SPC untuk menghindari gagal validasi gitu. Oke. Siap. Nah, ini berarti tadi teman Hai ya, pastikan semuanya sudah sesuai
Lalu kalau dirasa sudah sesuai, baru silakan melakukan ubah RUP dengan RUP yang masih valid, Ya. gitu ya, Mas Vicky ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Mas Vicky dan Mas Rafli, bagaimana kalau ada informasi notifikasi error 400 COA tidak dimiliki oleh PPK? Nah, kenapa nih Mas Vicky? Ya, error COA tidak dimiliki PPK ini kemungkinannya PPK yang digunakan pada aplikasi Naprok adalah PPK khusus ya, seperti yang tadi Mas Rafli sudah informasikan di Sakti. Jadi harus remapping lagi atau melakukan pembagian pagu per PPK di modul admin Saktinya gitu. Atau yang kedua kemungkinannya kode mata anggaran yang digunakan tidak sesuai. Nah, penyelesaiannya jika PPK khusus pastikan pada aplikasi Sakti sudah dilakukan pembagian pagu per PPK, lalu divalidasi oleh KPA. Lalu untuk MAK yang tidak dapat terbaca pada aplikasi Sakti, mungkin formatnya berbeda, tidak sesuai. Jadi pastikan formatnya seperti yang teman Hai bisa lihat di layar ya. Ada kode program, kode kegiatan, kode RU, sampai kode akun. Dia di sisi inaproknya seperti itu, Mas Riki. Oke, siap. Nah, berarti ini kurang lebih sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rafli ya. Itu jadi pastikan tadi untuk kode mata anggarannya ini terbaca gitu ya, sesuai dengan format yang telah ditentukan gitu ya. Dan apabila tadi PPK khusus ya berarti pastikan pada aplikasi Sakti sudah dilakukan perekaman gitu ya, pembagian pagu per PPK-nya gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari Mas Rafli ada pembahasan terkait hal ini? Iya, mungkin ini mirip sama kasus yang pertanyaan pertama tadi ya, Mas Vicky, Mas Riki ya. Sama. Jadi memang silahkan cek informasi PPK-nya, kemudian juga cek kesesuaian informasi mata anggarannya atau COA-nya. Mungkin itu yang perlu dicek dipastikan lagi ya, dipastikan udah sama dan sesuai. Mungkin begitu Mas Vicky, Mas Riki. Oke. Berarti yang memang di sini diperlukan dari teman Hai adalah ketelitian. Benar sekali Mas Vicky. Nggak usah buru-buru, Nggak usah santai buru-buru. aja. Santai aja, pastikan semuanya sesuai Iya. agar nanti prosesnya juga berjalan dengan lancar. Lancar, benar sekali Mas Vicky. Oke, nah masih lanjut, Mas Vicky. Saat ini kita coba bahas error atau kendala ketika pengiriman data ke Sakti. Nah, ini kerap ada laporan halaman pop-up bendahara belum terdaftar nih. Kira-kira kenapa nih, Mas Vicky? Ya, jadi bendahara yang belum terdaftar ini, pop-up ini, tentunya bendahara belum memiliki akun di Naprok ya. Jadi memang disarankan bendahara untuk dapat melakukan pembayaran transaksi dalam sistem di Naprok ini, bendahara sudah mendaftarkan di akun Inaprok ya, begitu Mas Andi. Oke, siap. Ini seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa pastikan semua aktor yang diperlukan itu terdaftar di masing-masing platform. Benar sekali. Pihak yang mengakses pun harus pihak tersebut. Benar sekali. Gitu ya. Mas Riki. Oke, jadi bendaharanya jangan lupa untuk diarahkan untuk mendaftar juga. Ini berarti untuk kasus UPVE berarti ya? Mas Ya, Vicky, PVE betul. Oke, nah lalu Mas Vicky, ada error terjadi kesalahan pada Sakti 400 kode COA, terlampir kode COA-nya biasanya, sisa pagu COA tidak mencukupi. Nah ini masih sama atau kurang lebih bagaimana nih Mas Vicky? Ya, kurang lebih sama ya seperti yang tadi dibahas. Jadi sisa pagu terkait pada aplikasi Sakti sudah tidak mencukupi. Ya, biasanya itu ada transaksi interkoneksi yang outstanding, belum diproses hingga ke pembayaran. Lalu di LS kontraktual, nilai yang direkam pada distribusi COA itu lebih kecil dari nilai yang dibebankan. Nah, untuk penyelesaiannya dapat dilihat teman Hai di layar ya, lakukan hapus BAST kontraktual yang direkam secara manual pada aplikasi Sakti, lalu lanjutkan ke proses perekaman invoice setelah data BAST manual dihapus gitu. Oke, siap. Ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Mungkin, nah ini teman Hai kalau lihat ada error keriting gini, jangan pusing teman Hai. Ini ada di sini solusinya, udah tinggal di screenshot aja. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi Saktinya gimana Mas Rafli? Silakan. Ya, mungkin kurang lebih sebenarnya mirip ya. Jadi kita nggak lelah untuk mengingatkan ke teman-teman ya. Jadi seperti kata Mas Riki tadi, nggak usah bingung. Pertama cek laporan FA-nya, kemudian cek juga apakah pernah rekam BST manual atau enggak. Kalau pernah silahkan dihapus dulu BST manualnya gitu. Ketiga cek juga apakah ada tagihan yang belum diproses atau enggak. Jadi mungkin melakukan 3 hal ini mungkin sudah bisa membantu teman-teman untuk error tersebut. Oke, siap. Semoga tadi ya terkait case ini bisa terjawabkan oleh Mas Vicky dan Mas Rafli gitu ya. Jadi
cukup lakukan hapus data BST kontraktual aja gitu ya, dan lanjut proses rekaman invoice setelah data BST manual dihapus. Ada laporan notifikasi gagal mengirimkan data tagihan ke Sakti untuk pembuatan SPBY KKP. Nah, ini kenapa nih Mas Rafli? Nah, ini mungkin kalau ini dia pastikan sudah mendaftarkan penyedianya itu di modul bendahara. Jadi mungkin teman Hai kadang mungkin kelupaan ya Mas Riki, Mas Vicky, bahwa sebenarnya supplier bendahara itu nggak direkam di modul komitmen, tapi di modul bendahara. Betul. Jadi untuk transaksi UP, KKP, pastikan referensi suppliernya udah direkam di referensi modul bendahara. Oke, berarti itu solusinya ya teman Hai ya. Ini harus didaftarkan dulu gitu ya sebagai rekan wajib bayar di modul bendahara. Benar sekali, jangan sampai lewat di modul komitmennya. Oke, siap. Lalu Mas Rafli, ada juga notifikasi error 400, data wajib pajak tidak ditemukan. Nah, kenapa nih Mas? Nah, iya, jadi memang untuk transaksi UP KKP ini, Mas Vicky, referensi penyedianya itu selalu direkam di modul bendahara. Jadi di modul komitmennya itu akan menggunakan informasi bendahara, kemudian si referensi wajib pajak, wajib bayar penyedianya itu disimpan di modul bendahara. Jadi pastikan sudah merekam tipe 1 di modul komitmen, kemudian sudah merekam informasi WPWB di informasi modul bendaharanya. Dan pastikan juga yang direkam itu sesuai dengan data dari katalog versi 6-nya tadi. Oke, nah itu poinnya tuh ya teman Hai ya, yang didaftarkan itu harus sesuai. Benar. Ya, kalau tidak sesuai dengan yang ada data di katalog FINA, maka seharusnya masih akan tetap muncul error Benar tadi sekali, ya, gitu ya. Jadi mau dipastikan lagi oleh teman Hai ya. Lanjut lagi Mas Rafli, ada juga laporan error supplier dengan nomor rekening sekian tidak ditemukan. Kenapa nih? Mungkin ini ke siapa, silakan dari Mas Vicky dulu, boleh? Boleh, ini di sisi naproknya ya, kemungkinan data supplier yang direkam pada aplikasi Sakti ini tidak sesuai dengan data supplier pada aplikasi Inaprok. Nah, penyelesaiannya tinggal dicek kesesuaian nomor rekening dan bank antara Inaprok dan Sakti gitu. Lalu cek penulisan nama pemilik rekeningnya juga pada Inaprok itu harus sama dengan apa yang didaftarkan supplier di Sakti begitu. Oke, siap. Jadi teman Hai semua ya, tadi cek kesesuaian nomor rekening dan bank antara Inaprok dan Sakti gitu ya. Kemudian cek penulisan nama pemilik rekening pada Inaprok dan juga Sakti gitu ya. Kalau dari sisi Saktinya, silakan Mas Rafli. Ya, untuk sisi Saktinya sendiri memang untuk sekarang itu kalau tagihan yang lama mungkin pakai tipe 6 yang seperti sudah kita bahas tadi ya. Untuk sekarang juga pastikan dia sudah menggunakan tipe 2 untuk yang sekarang. Kemudian pastikan juga ya Mas Riki, Mas Vicky, kalau memang ternyata ada perubahan pasca melakukan pengiriman tagihan itu akan dipilih metode bayar ulang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi. Karena kita ini interkoneksi nih, nggak bisa di tengah-tengah perubahannya gitu. Harus dimulai dari ujungnya lagi seperti itu mungkin. Iya, Mas Riki, Mas Vicky. Terima kasih Mas Rafli. Jadi ibaratnya kalau bahasanya kalau ada yang sempat ada yang kusut ya gitu, mundur dulu, diurut dulu benar ya, sekali Mas sampai Riki. nanti kita bisa lurusin semuanya. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya, nah ini ada variasi notifikasi lain nih, Mas Rafli ya. Error 404, nomor dokumen sudah digunakan. Nah ini gimana nih Mas? Ini mungkin seperti yang kita bahas sebelumnya ini karena mungkin ada kemungkinan sudah mencatat transaksi manual ya. Jadi untuk transaksi manual yang sudah direkam tadi, silahkan dihapus dulu gitu. Jadi dihapus dulu karena nanti ketika kirim tagihan, Sakti ngecek dulu nih. Karena di Sakti tidak boleh ada nomor tagihan yang sama seperti itu. Oke, siap. Itu berarti biasanya ini karena ada BST manual tadi. Iya, yang direkam manual tadi. Siap. Berarti hapus BST-nya dulu, lalu kirim ulang pencatatan BST melalui e-katalog. Gitu ya. Oke. Ada laporan BST tidak muncul di Sakti. Nah, ini menu interkoneksi BST non-kontraktual ya, Mas ya. Kira-kira apa penyebab dan solusinya, Mas? Nah, ini tadi kalau teman Hai sudah memperhatikan dari awal tadi ya, di Sakti itu ada 2 tahapan, Mas. Jadi jangan lupa, kalau masih di tahapan 1, masih belum bisa tuh digunakan. Jadi ini kemungkinannya masih tadi yang kita jelasin ada kata-kata lainnya tuh. Silahkan pastikan proses di Sakti sudah sampai proses import. Jadi nanti silahkan bisa melihat lagi rekaman ini untuk teknis import data BST di Saktinya. Mungkin seperti itu Mas Riki, Mas Vicky. Oke.
Siap. Berarti tadi teman Hai ya sebenarnya solusinya sudah dijelaskan di awal gitu ya. Silakan kembali ke menit sekian gitu ya. Atau nanti tadi ya ada juknisnya yang bisa diakses Benar langsung oleh sekali. teman Hai di platform Sakti. Sering sekali ditanyakan, ini seringnya saya tekankan, sering sekali ditanyakan. Ini ke Mas Rafli, biasanya terjadi kesalahan pada Sakti 404 dengan kode sekian-sekian, kontrak anual tahun 2026 pada Satker 65 sekian-sekian dengan mata uang IDR di KPPN sekian-sekian tidak ditemukan. Nah, ini kenapa nih Mas Rafli? Silakan. Ya, mungkin yang pertama cek dulu udah ada apa belum gitu data kontraknya yang direkam di Sakti. Kalau dicek udah ada, pastikan apakah nomornya udah sesuai dengan surat pesanannya atau tidak. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, kalau ada copy paste, pastikan jangan ada karakter berlebih yang di copy. Kemudian terakhir pastikan juga udah terdaftar di KPPN Mitra Kerja, jadi data kontraknya itu udah ada can tahunannya di Saktinya. Mungkin itu kira-kira hal yang bisa dilakukan oleh teman Hai, Mas Riki. 2 poin tadi Mas, saya cek Ya. kesesuaian penulisan nomor kontrak sama cek nomor can tahunannya gitu ya. Apakah sudah tercatat di aplikasi Sakti atau belum. Nah, pertanyaan selanjutnya masih ke Mas Raffi dulu. Data kontrak ini tidak ditemukan dengan nomor kontrak nomor surat pesanan sekian-sekian. Ini kenapa nih, Mas? Ya, jadi mungkin itu tadi ya. Jadi kalau user udah ngecek, wah ternyata ada nih kontraknya. Silahkan pastikan nomornya udah sesuai atau belum ya dengan surat pesanannya. Nah, kalau ternyata nomor surat pesanannya salah nih, karena tadi copy paste ada bawa spasi, nomor kontrak itu nggak bisa diubah di Sakti, Mas Riki, Mas Vicky. Jadi silahkan hapus dulu data kontraknya, kemudian rekam dengan nomor yang sudah dipastikan benar, dan kemudian didaftarkan ulang ke KPPN Mitra Kerja. Baru nanti dapat coba melakukan pengiriman tagihan kembali dari katalog versi 6. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau ada spasi sedikit itu ya, Iya. itu harus disesuaikan, semuanya harus sesuai dengan nomor kontrak ketentuannya gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau pertanyaan ini mungkin jarang keluar nih, Mas ya, tapi ketika keluar sepertinya nih harus wajib kudu eskalasi gitu ya. Iya. Nah, notifikasinya ini terjadi kesalahan pada proses input nomor dokumen, tidak sama dengan nilai BST. Nah, ini Mas Rafli nih bisa jawab. Iya, mungkin ini kita perlu cek lebih dalam ya, Mas. Untuk kasus teknis seperti ini, kita akan melihat lagi apakah ada kesalahan gitu atau anomali ketika prosesnya. Jadi untuk kasus-kasus yang lumayan membingungkan gini, jangan ragu untuk menghubungin Hai ya, teman Hai semuanya. Silahkan buat tiket, nanti akan kita coba cek dari sini dan kita carikan solusinya. Siap. Oke, terima kasih Mas Rafli. Jadi teman Hai tadi ya, kalau ada case-case seperti ini gitu ya, silakan langsung bertiket saja ke Hai gitu ya. Oke, nah terakhir sepertinya notifikasi yang juga sering muncul ini belum ada penerimaan barang pada modul komitmen. Nah, ini kira-kira apa yang kurang ya, Mas Rafli? Nah, ini khusus untuk transaksi UP ya, Mas Riki ya. Jadi silahkan pastikan tadi untuk informasi wajib pajak wajib bayarnya itu yang direkam udah sesuai nih dengan tagihan dari katalog versi 6. Selain itu juga pastikan user yang melakukan proses import data dan melakukan SPBY itu pada unit teknis yang sama. Jadi silahkan dua cek hal tersebut. Oke, jadi dua hal tersebut tadi ya teman Hai yang harus dipastikan gitu ya. Jangan lupa di screenshot lagi. Kalau saya ngingetinnya screenshot aja karena ini penting banget nih. Iya, dan banyak ya. Dan banyak gitu, betul sekali. Oke, Min, terkait pembayaran UP di e-katalog di mana taggingnya bebas pajak, instansi belanja di atas 50 juta, bagaimana PPK untuk memotongkan pajaknya di Sakti? Terkait pajak mungkin karena terkait Sakti mungkin bisa ke Mas Raffi. Baik, untuk tagihan dari katalog versi 6 ini Mas Vicky, Mas Riki bahwa memang kita nerima aja nih dari katalog versi 6. Jadi memang ketika rekam SPP beda sama SPP manual yang kita ada perekaman pajaknya. Nah, di sini nggak ada. Jadi untuk pemotongan pajaknya itu tidak ada direkam di SPP-nya, Mas Riki, Mas Vicky. Oke, baik. Berarti tadi untuk transaksi yang menggunakan e-katalog ini atau Inapro, pemotongan pajak itu pemotongan pajak diinput pada aplikasi Inapronya. Gitu. Jadi secara otomatis ya. Iya.
Mas Rafli ya. Jadi aplikasi Sakti tidak melakukan perekaman potong pajak lagi. Benar, Oke, Mas. terima kasih pertanyaan dari Kak Cece Keceleneng. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dari Ngasa Hasanuddin. Kapan full connect pembayaran pengadaan barang jasa via e-katalog Inaprok dan Sakti, terutama sistem pembayaran termin? Nah, silakan nih mungkin karena ini dari katalog Vinamnya juga, boleh silakan dari Mas Vicky. Iya, saat ini sistem Inaprok ya, teman Hai, dan Sakti telah terintegrasi memang. Namun demikian, untuk pengadaan yang menggunakan pembayaran termin ya, atau bertahap pada kementerian lembaga, proses pembayarannya memang harus dilakukan di luar sistem, karena untuk interkoneksinya sedang dalam pengembangan. Ya, semoga lebih cepat itu nanti akan segera rilis ya untuk integrasinya, begitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mas Vicky. Jadi tadi memang saat ini kalau untuk transaksi yang sifatnya ini termin gitu Termin. ya, ini maka bukan berarti tidak bisa ya Ya, di katalog Vinam ya. Belum. Belum bisa, Ya. sedang proses pengembangan lebih lanjut. Harapannya sedikit lagi, sebentar lagi bisa digunakan. Tapi saat ini solusinya berarti silakan lakukan pembayaran di luar sistem. Nanti ada tombol pembayaran di luar sistem, itu tinggal diklik untuk melaporkan hasil pembayaran yang sudah diterima oleh penyedia. Gitu ya. Jadi nanti status pesanannya juga akan dirubah. Terima kasih Kak Nasah Hasanuddin atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Mr. Access Family. Pembayaran yang terintegrasi berarti untuk metode e-purchasing ya. Untuk metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan lainnya, apakah sudah terintegrasi? Nah, ini mungkin dari Mas Vicky nih, silakan Mas. Ya, untuk e-purchasing memang saat ini sudah terintegrasi ya, tapi untuk metode yang lainnya, seperti e-tendering dan yang lainnya itu mungkin bertahap ya, akan dikembangkan di sistem untuk terintegrasi juga di Sakti gitu. Jadi untuk saat ini pembayarannya yang terintegrasi hanya pembayaran yang dilakukan dengan metode e-purchasing pada katalog elektronik versi 6 gitu. Jadi selain itu masih dalam tahap pengembangan. Siap, Mas Vicky. Cukup clear di sini bahwa pertanyaannya tadi terkait metode lainnya selain e-purchasing gitu ya, Betul. sudah terintegrasi atau belum. Memang saat ini yang baru terintegrasi itu metode e-purchasing dengan Nego atau Minicom berarti ya, Mas Vicky ya. Ini di katalog elektronik gitu ya. Nanti untuk metode lainnya harapannya segera bisa segerakan untuk terintegrasinya. Terima kasih Mr. Access Family. Selanjutnya di sini pertanyaan yang keempat. Lagi nih dari Mr. Access Family, karena pertanyaannya bagus sekali ini. Untuk perpajakan, metode UP dipotong dan disetor oleh Inaprok ya. Untuk bukti potong diupload di Inaprok. Apakah bukti setornya diupload di Inaprok juga gitu ya? Nah ini silakan mungkin dari Mas Vicky. Baik ya, untuk pertanyaan bukti potong ya terkait transaksi UP. Jadi teman Hai, untuk metode pembayaran yang menggunakan UP ini, kita administrasi perpajakannya mengacu ke PMK 58. Jadi yang mengatur bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya itu dilakukan oleh platform. Jadi selain itu, invoice yang diterbitkan oleh platform telah dipersamakan dengan faktur pajak ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengunggah dokumen tambahan apapun, karena memang di sistem Inaprok itu tidak ada unggah bukti potong pajak ketika menggunakan metode pembayaran melalui UP gitu, Mas. Oke, siap Mas Vicky. Jadi untuk khusus metode UP gitu ya, memang kita mengacu pada PMK 58 gitu ya, yang mengatur bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini dilakukan dari sisi platform gitu ya. Jadi tidak perlu ada lagi yang diterbitkan dari sisi user di dokumennya di dalam sistem gitu ya. Terima kasih Mr. Access Family. Pertanyaan kelima lagi dari Mr. Access Family. Wah, ini kayaknya dapat Hat-trick nih, Mas. Hat-trick, luar biasa. Dapat door prize ini kayaknya. Oke, untuk PNBP, apakah bukti setornya juga di-upload di Inaprok? Nah, silakan Mas Vicky lagi nih. Nah, ini yang perlu diperhatikan banyak bagi satker dan penyedia ya. Karena PNBP pada Inaprok ini memang itu untuk imbal jasa kepada PT Telkom ya. Jadi tidak langsung disetorkan ke kas negara. Jadi untuk PNBP ini membayarkannya harus melalui link yang diberikan dari Inaprok. Nah, makanya harus melakukan, jika dia
terdapat pembayaran di luar sistem, itu harus cepat untuk melaporkan pembayaran di luar sistem agar penyedia bisa kita kirimkan linknya. Jadi selain melalui link yang diberikan dari tim Inaprok itu tidak boleh menyetor PNBP langsung ke kas negara gitu ya. Nah, untuk bukti setornya memang tidak ada karena memang peruntukan PNBP ini untuk pengembalian imbal jasa sebagai pengembang platform Inaprok ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Vicky. Jadi teman Hai, selama penyedia tadi melakukan pembayaran tagihan PNBP gitu ya melalui link resmi itu biasanya dikirimkan ke email ya, Betul, Mas itu Vicky Mas, ya. ke email. Ini tidak perlu lagi melaporkan bukti bayar PNBP-nya Ya, gitu ya. Namun apabila penyedia membayarkan PNBP tidak melalui link dari platform, ini silakan melapor ke pusat bantuan dengan melampirkan bukti bayar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan ke-6 dari Kak Dawami Mabrur 7902. Untuk pesanan yang salah akun, misalnya seharusnya akun 521811, tapi menggunakan akun lain nih, misalkan ke 521111 dan sudah terlanjur import BAST, apakah masih bisa di addendum? Bagaimana cara addendumnya? Nah, ini mungkin silakan dari Mas Vicky. ya dari sisi Inaprok, pesanan yang telah diproses oleh PPK ini tidak dapat dipindahkan secara manual ke akun lain ya atau dilakukan perpindahan BAST. Jadi jika dalam proses transaksi diperlukan perubahan, ini PPK dapat mengajukan addendum perubahan PPK melalui Pusat Bantuan Inaprok dengan membuat tiket pengajuan agar diproses lebih lanjut gitu ya. Namun perlu menjadi perhatian juga nih, apabila sudah diterbitkan dokumen BAST atas nama PPK yang lama, tidak bisa lagi di-generate ulang atas nama PPK yang baru. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari sisi saktinya, dari Mas Raffi. Mungkin kalau dari sisi sakti, Mas Vicky, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah proses interkoneksi. Artinya kalau ada perubahan itu tidak dilakukan di sisi saktinya. Maka di sakti itu juga sudah mengunci untuk data BAST itu yang merupakan hasil interkoneksi tidak dapat dilakukan ataupun perubahan. Jadi penyesuaiannya dilakukan atau dimulai dari Inaprok tadi. Oke, kita kembali ke awal ya berarti. Iya, benar. Seperti yang dibahas sebelumnya. Ya, jadi tadi terima kasih Kak Dawami Mabrur gitu ya atas pertanyaannya. Semoga menjawab gitu ya. Jadi tadi pastikan ya bahwa PPK-nya kalau memang ada perubahan silakan addendum ya melalui tiket di pusat bantuan. Kalau sudah dipindahkan nanti otomatis bisa dilanjutkan. Dan kalau sudah terlanjur di sakti ya berarti harus disesuaikan lagi Dari di cut-off finamnya, Benar. klik lagi atur ulang metode bayar gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7, Gina Aulia 6369. Kenapa bisa terjadi perbedaan nominal antara nilai pesanan di surat pesanan dengan nilai setelah pembuatan BAST? Nah, ini ada perbedaan kenapa nih kira-kira nih? Mungkin dari Mas Vicky dulu. Ya, baik ya. Perbedaan nominal ya antara surat pesanan dan BAST itu terjadi karena nilai yang tercantum pada BAST hanya menggunakan dasar pengenaan pajak dalam perhitungannya. Nah, format BAST tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 179 ya, tahun 2021 gitu. Oke, berarti memang seharusnya ada perbedaan ya, Betul. Mas Vicky ya, karena mengacu pada PMK 179 tadi ya, tahun 2021 memang dari sisi BAST itu hanya menggunakan DPP-nya saja perhitungan. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk selanjutnya, ini pertanyaan ke-8 dari Kak Galitri 4350. Izin tanya untuk Inaprok, sekarang pembayaran LS harus mendaftarkan kontrak dahulu ke KPPN. Apakah tidak bisa dibayarkan langsung LS tanpa harus mendaftarkan kontrak seperti pada versi sebelumnya? Nah, ini gimana nih jawabannya, Mas Vicky dulu mungkin. Ya, untuk pembayaran LS kontraktual ya saat ini ya. Jadi setelah terbitnya Perdirjen Perben ya nomor 8 tahun 2025, jadi semua transaksi Inaprok ini wajib didaftarkan kartu pengawasan kontrak itu dengan supplier tipe 2 karena dia sudah membentuk affiliated supplier itu ya. Nah, karena ada PNBP-nya yang akan di-split langsung ke pihak Telkom. Jadi memang wajib didaftarkan ke KPPN berapapun nominalnya gitu. Nah, setiap surat pesanan wajib didaftarkan ke kontak KPPN sebelum proses pembayaran dilakukan. Oke, jadi memang ini adalah tahapan yang wajib dilakukan ya. Bagi Kak Galitri 4350, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Tadi wajib perlu dilakukan gitu ya agar nantinya sampai belakang transaksinya ini berjalan dengan lancar gitu ya. Oke.
Selanjutnya dari Kak Maya Uliarta 9499. Izin bertanya, untuk proses pembayaran katalog elektronik melalui LS kontraktual yang dikenai saksi keterlambatan, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin silakan dari Mas Rafli. Ya, jadi untuk saat ini Mas Riki, Mas Vicky, transaksi interkoneksi ini nggak diperkenankan untuk melakukan potongan pada aplikasi Sakti. Jadi pas rekam SPP-nya nanti itu tidak ada lagi nih perekaman manualnya. Jadi kalau memang ternyata ada denda keterlambatan, rekanan dapat melakukan penyetoran yang dilakukan secara manual melakukan kode billing, bukan dari potongan SPP-nya. Oke, noted sekali Mas Rafli. Jadi tadi ya teman Hai ya, transaksi interkoneksi tidak diperkenankan untuk melalui perekaman potongan gitu ya, dan di mana rekanan dapat melakukan penyetoran secara manual menggunakan kode billing. Terima kasih Kak Maya Uliarta atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Digita. Jika ada surat pesanan dari Inaprok tanggal 15 Juni dan belum didaftarkan kontraknya ke KPPN, lalu pada tanggal 17 Juni dilakukan adendum di Inaprok. Yang didaftarkan kontraknya ke KPPN, apakah bisa langsung ke adendumnya aja nih, Mas? Boleh, silakan dari Mas Vicky dulu. Apabila terdapat perubahan ya atau adendum pada dokumen surat pesanan, di mana dokumen yang didaftarkan sebagai kontrak KPPN ada tetap surat pesanan awal yang akan mengunci integrasinya. Jadi tetap mengacu ke nomor surat pesanan di awal, gitu. Walaupun sudah dilakukan adendum gitu, Mas. Oke, berarti tetap surat pesanan awal ya yang perlu didaftarkan, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab interaktifnya. Sekali lagi terima kasih atas antusiasme teman-teman pada pagi hari ini. Ada 900-an penonton yang masih standby, luar biasa, keren banget. Oke. Mantap, Mas Vicky, Mas Rafli, ini sudah tidak terasa lebih dari 1 jam kita ngobrol di High Talk di episode kali ini, gitu ya. Sepertinya semua sudah dijelaskan secara lengkap dan detail sekali oleh Mas Vicky dan Mas Rafli, gitu ya. Dan sebelum ditutup nih, teman Hai, apa harapan Mas Vicky dan Mas Rafli untuk teman Hai dalam proses pembayaran katalog elektronik pada Sakti? Nah, ini pesan-pesan dari Suhu nih, silakan Mas Vicky dulu. Baik. Harapan untuk kedepannya ya, semoga integrasi sistem pengadaan dengan sistem pembayaran sudah dapat sepenuhnya terkoneksi agar mencapai satu tujuan besar, yaitu mewujudkan proses belanja pemerintah yang lebih modern, transparan, akuntabel, sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih ya, good and clean governance gitu, Mas. Good and clean governance, mantap. Selanjutnya Mas Rafli. Kalau dari saya mungkin harapannya dengan adanya High Talk ini ya bisa membantu kita untuk meningkatkan pemahaman nih baik dari teman High Talk ataupun satuan kerja bisa juga menjadi solusi atas permasalahan yang sering terjadi. Keren banget Mas Vicky, Mas Rafli, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky dan Mas Rafli sudah berkenan meluangkan waktunya tentunya di pagi hari ini dan bersedia hadir di High Talk.